Oke, sudah ya. Eh, jadi perhatikan adik-adik. 5 dasar atau tips bagaimana caranya kita belajar berbicara di depan umum atau di depan banyak orang. Nah, di antara salah satunya itu ada di poin yang ke berapa tadi? Nah, yang pertama, apa bagian yang di ini yang dibahas di poin yang pertama tadi itu sering-sering berbicara sama sering-sering bertanya atau memberikan pendapat. Apa contoh-contoh public speaking tadi? Pidato. Apa juga? Sambutan. Saya tanya sekarang. Rapat evaluasi pasrah termasuk public speaking? Termasuk. Kenapa? Pernah perhatian ketika pembina memberikan pancingan, ayo, ada yang mau berpendapat, ayo, ada yang mau mengkritik, pernah tidak seperti itu? Pernah. Itu juga termasuk bagian dari public speaking. Tapi ingat, yang nomor 1 ini itu masih kalah sama nanti kalau saya nanya, pasti dikiranya saya nyerang dia, pasti dikiranya saya sindir dia. Enggak, yang namanya kita rapat, ingat deh, yang namanya orang rapat itu adalah mencari hasil atau solusi. Ya, yaitu kaitannya yang pertama. Mulailah sering-sering berbicara. Sering-sering berbicara yang dimaksud di sini apa? Berbicara dalam hal-hal yang positif. Kalau ada yang tanya, Aldo, tadi yang dimaksud sama Ustadz Budi yang kaitannya dengan public speaking itu apa sih? Aldo memberikan jawaban dengan pemahamannya dia melalui bahasa yang sudah ia pelajari, maka di sana juga termasuk daripada public speaking. Kemudian yang kedua, belajar dasar-dasar public speaking. Tadi apa kita disaranin nih? Ikut seminar, ikut kelas public speaking, baca artikel, baca buku, nonton video yang begini termasuk dasarnya enggak? Termasuk ya. Tuh. Jadi kita memperbanyak belajar dari dasar-dasar dulu. Tidak tiba-tiba langsung ke lantai 5. Kalau kita naik ke gedung yang bertingkat itu deh, mulainya dari lantai berapa? Lantai 1, nggak mungkin dari lantai 5 ke lantai 1. Itu kalau dia tuh turun, kalau naik berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang ini yang di atas, ada yang kira-kira yang kelasnya paling atas tiba-tiba udah langsung ngejreng ke lantai 3. Nah, naik dari anak tangga pertama, kedua sampai anak tangga yang terakhir di lantai paling atas. Begitu juga yang ini ya. Kemudian yang ketiga, kumpulkan jam terbang. Apa maksudnya tadi? Ya, mengatur waktu. Ya, sering-sering berlatih, berbicara di depan cermin. Ya, latih dialognya, ibarat bayangan di cermin itu nih kayak teman yang kita ajak berbicara, atau sederhananya begini, pernah saya bilang kalau sudah mau ini untuk pidatonya, gimana cara kalian ngomong sama teman, cerita sama teman itu pakai itu nih ketika pidato. Tahu enggak kalau di rumah saya tuh begini-begini loh, dengan ekspresinya, kemudian gerakan tubuhnya, itu bisa dipraktekkan melalui cara kita berbicara sama orang lain. Tapi kalau udah di depan banyak orang, pasti yang awalnya tangannya tidak bisa diam, yang awalnya raut mukanya sumringah, ya senyum penuh dengan kegembiraan, tiba-tiba di depan banyak orang, aduh, baru wajada barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal dia udah ada, ya, tapi anak kalah sama apa nih? Grogi, takut dicap salah, ini yang kemarin ya. Kemudian yang keempat, perluas wawasan. Perluas wawasan di sini kita perbanyak yang tadi tuh nih, katanya sering-sering berbicara, dasar-dasarnya, buka buku, kemudian apa lagi, perdalam topiknya. Kalau topiknya membahas tentang public speaking, kalau yang ini dasar, berarti ada yang lebih jauh lagi untuk tema public speaking itu sendiri. Kemudian yang kelima, haruslah
berlatih. Karena tidak ada orang yang tiba-tiba langsung. Nah, itu ya. Sederhananya begini deh. Guru-guru kita yang ada di sini siapa ya sudah lihat? Mungkin kita sebut Ustaz Imam. Ya, beliau yang mungkin dengan bahasanya lugas, jelas, tegas. Itu beliau tidak tiba-tiba langsung seperti itu deh. Beliau dengan apa namanya dengan cerita beliau yang dulu mungkin bisa terbilang tidak seperti dengan yang sekarang. Atau mungkin mohon maaf di sini saya sendiri ya dulu awal-awal takut untuk berbicara karena trauma ketika waktu masih SD pernah dulu disuruh mimpin zikir, disuruh mimpin baca ayat-ayat pendek salah, kemudian disuruh azan sama guru agama tiba-tiba diketawain. Nah, itu menjadi salah satu yang membuat saya takut untuk ngomong. Nanti kalau saya ngomong nanti apa enggak diejek ya sama teman-teman. Tetapi ketika melihat apa namanya orang-orang yang masya Allah hebat di pondok, Ustadz Darmuzi, Ustadz Humaydi Ramli, Ustadz Imam Al-Bidi Haris, kemudian ada juga Ustadz Rasita. Akhirnya saya pakai teknik ATM. Apa ATM kemarin? Amati, tiru, modifikasi. Di cara penyampaian saya sama enggak ayat Ustadz Imam? Enggak. Saya hanya mengambil beberapa bagian dari penyampaian beliau, cara beliau. Itu pun saya pribadi tidak tahu bagian yang mana itu. Ustaz Humaydi juga demikian, Ustaz Rasita juga demikian. Dalam arti ketika berbicara di depan umum, berbicara di depan orang-orang, itu jangan ayat orang lain, tapi jadilah diri sendiri. Jangan, pokok saya mau penyampaian saya itu ayat Ustaz Imam Al-Bidi Haris, atau penyampaian saya seperti Ustaz Rispan, atau mungkin seperti Ustaz Darmuzi. Tidak bisa nih, jadilah seperti diri sendiri, tetapi ini bisa menguasai materi tanpa meniru orang lain sepenuhnya. Oke deh, itu saja untuk pagi hari ini. Tadi sebenarnya yang kemarin ya yang 8 dasar, kemudian ditambah yang ini, ditambah ulama yang kemarin, itu sebenarnya kita akan minta satu persatu itu mencontohkan melalui apa kemarin kita ulang sedikit untuk dasar-dasarnya itu percaya diri, kemudian apa juga mindset yang baik, pemikiran yang positif, yang ketiga relax, tetap tenang, jangan gugup. Untuk yang pidato, saya berharap untuk yang asrama bawah itu memberikan sesuatu yang wow kepada kakak-kelasnya yang kelas 3. Karena ingat nih, orang akan bisa berubah itu dengan bantuan dari orang lain. Ngelihat adik-adik kelasnya rajin, ngelihat adik-adik kelasnya pidatonya, kok bisa ya mereka lebih lebih ini dari kita. Padahal kita kakak kelasnya loh. Tapi kenapa kok pidatonya yang kelas 1, 2 ini kok lebih lancar dari kita, lebih panjang durasinya dari kita? Kayaknya ada sesuatu yang tidak kita pelajari. Mungkin kita bisa tanya mereka. Ngelihat sini yang begitu nih, kemungkinannya dari beberapa kakak kelas ini yang kelas 3 yang sekarang akan lebih rajin lagi. Itu yang ketiga. Terus yang keempat apa tadi? Ekspresi wajah. Jangan terlalu manyun, jangan terlalu sedih, jangan menunduk, jangan cengak, jangan lihat kiri kanan. Ingat yang kelima, eye contact atau kontak mata. Jangan hadap depan aja, hadap kiri, hadap kanan. Tapi jangan kayak orang zikir. Sebentar, yang Bilal ya, yang Jonathan ya. Ah itu tetap apa namanya kondisikan kasih jeda ketika menghadap Hakam Fikri berapa detik, menghadap Bilal berapa detik, menghadap Jonathan berapa detik. Jangan Jonathan aja yang dilihat, nanti yang lain dirasa wih kita dikucilkan sama yang berbicara, itu aja yang dilihat. Nah itu kemudian yang keenam, berbicara yang jelas, jangan ngeremeng sama jangan keluar dari topik pembicaraan. Kalau topik pembicaranya tentang public speaking, jangan tiba-tiba lari ke bagaimana cara masak nasi goreng yang baik dan benar. Atau mungkin ketika berbicara tentang public speaking, tutorial bagaimana cara membicarakan aib orang lain dengan baik dan benar. Itu lari dari temanya, ya. Konsisten, kalau udah temanya tentang masak, maka sampai akhir juga
Masa kalau temanya tentang public speaking, maka akhirnya juga public speaking. Kemudian yang ketujuh, kenali bahasa tubuh yang negatif ketika mengajak. Gimana bahasa tubuh kita dia? Ayo semuanya bergerak kuat, kokoh, berdiri yang kompak. Jangan sampai mengeluh terhadap omongan orang lain. Gestur tubuh yang perlu dihindari, satu, masukkan dengan kantong. Kemudian yang ini kemarin, terlalu saling mengusap pipi, muka, atau mengurai rambut. Kemudian yang biasa anak santri masyarakat sambil mendongak ke atas, ada yang juga menunduk, ya, ada juga yang sambil senyum-senyum. Terus berikutnya ini, jangan dalam keadaan siap gerak, lentur, biasa, rileks, ya, sambil gerak tubuhnya dimainkan. Tapi ini masih sulit untuk santri, tapi harus bisa berusaha. Itu untuk gestur yang perlu dihindari. Apa juga yang perlu dihindari untuk gerak tubuhnya deh? Selekap udah. Itu ya. Yang intinya jangan terlalu ini sudah. Sama ini juga, kalau seandainya di depan banyak orang nonton di bawah, kalau penceramah mungkin dia akan duduk di kursi. Nah, kalau guru nih, pernah sudah lihat ada guru yang dia tidak bisa diam? Ada ya, ada yang ke depan, ada yang ke samping. Itu pertanda bahwa untuk tidak membuat suasana monoton harus ada gerakan sedikit atau perpindahan tempat. Ya, kemudian yang terakhir, teruslah berlatih. Juga yang kelupaan deh, tema, topik pembicaraannya harus dikuasai. Kalau tidak dikuasai, tidak bisa. Sama yang kelupaan juga adik, artikulasi. Apa artikulasi? Tinggi rendahnya volume suara. Kalau tidak ada mic, suara dikeraskan. Tapi kalau hujan kemudian ditambah dengan suara ribut, maka mau tidak mau pakai mic atau speaker. Karena ini yang akan membantu kita dalam berbicara di depan banyak orang. Karena kalau udah ribut, suara kecil, ada dek perempuan yang suaranya mungil enggak? Ada. Saking mungilnya tidak didengar sama anak muridnya. Nah, giliran kalau ada yang suaranya laki, diam semuanya. Nah, itu pertanda bahwa dia menyesuaikan kondisi dan juga tempatnya. Kalau petugas upacara, pernah melihat ada pemimpin upacara, hormat, gerak. Ada yang begitu? Ada. Yang namanya petugas atau pemimpin itu kepada pemimpin upacara. Hormat, gerak. Pas dia. Oh ya. Begitu ya. Oke. Di lapangan dengan nanti disesuaikan sama waktu dan juga tempatnya. Oke, akhirul kalam kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang merasa nyatet sini kumpulkan catatannya. Mulai dari ini siapa nih? Bom. Apa ini? Hotelnya dong. Ler. Tangan, oh ya, ini satu, coba punya nih. Kalau punya dia kan. Ini coba punya, kata hari sama tanggalnya nih. Coba punya. Ini, kata anunya.
Apa ini? Apa? Japo. Tanggal sama harinya belum nih. Yang apa ya? Jangan lupa hari sama tanggalnya. Ini juga nih, siapa nih? Bulan Zulhijjah. Ini juga nih, siapa nih? Aduh. Hari sama tanggalnya. Nah, ada nih. Oke. Gimana ya? Ya matikan ya nih.